Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah Muhammad ibni Abdillah wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita, perpaduan antara nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, dan nikmat menikmati ilmu. Ada satu kebaikan yang kadangkala seseorang ketika salah menyikapi kebaikan yang datang itu ternyata bukan ilmu. Kebaikan yang datang itu ternyata bukan kebaikan lantaran ilmu yang ia pakai itu belum sampai pada level ilmu basiroh. Seperti Qarun yang menganggap buah dari kesolehan itu ketika setelah dia meminta doa dari Nabi Musa kemudian dikabulkan, maka semakin deraslah rezeki itu mengalir dalam kehidupannya. Gembalaannya menjadi sehat, dalam waktu singkat dia menjadi orang yang kaya raya. Namun ternyata itu bukan sebuah kebaikan ternyata. Itu ternyata kebaikan tapi dalam tanda kutip yang datang untuk merusak kebaikan yang ada. Nah, jadi kebaikan dalam rupa limpahan rezeki itu ternyata datang untuk merusak kebaikan agama yang telah lama ada pada dirinya. Nah, inilah yang menjadikan pentingnya kita itu untuk memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah jadikan orang itu tafaqquh fiddin. Sehingga ilmu yang bisa membedakan mana kebaikan, mana bukan kebaikan, mana nikmat, mana yang bukan nikmat, atau mana istidraj yang berjubahkan kenikmatan, itu bisa dideteksi. Nah, inilah yang terus menerus harus kita suburkan dalam diri kita, bahwa kita sangat membutuhkan ilmu untuk memantaskan diri mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan satu tema penting dalam parenting Islam tentang bagaimana seharusnya keluarga itu sejak dari awal itu mempunyai visi dan misi. Sebagai bentuk ilustrasi, ada nahkoda yang kemudian merekrut ABK-nya karena dia sudah punya kapal yang hendak menuju satu pulau yang di situ dia telah menambatkan cita-cita dan harapannya. Katakanlah
di pulau tersebut ada harta karunnya, di situ ada bahan-bahan yang langka yang kalau dijual di tempatnya, maka dia punya misi untuk mengarungi lautan menuju pulau tersebut. Adalah satu kebodohan ketika nahkoda itu sudah memulai perjalanannya, tapi dia tidak tahu hendak kemana kapal itu akan diarahkan. Bahkan anak buahnya pun tidak tahu kemana sebenarnya kapal ini hendak menuju. Sehingga ketika dia mengarungi lautan yang luas dengan ombaknya yang sedemikian mengerikan, ada karang-karang yang menghadang, itu kalau nggak ada tujuan yang dicapai, yang dituju, maka jangan-jangan ketika dia harus kandas dalam dalam perjalanan tersebut, dia tidak tahu bakal kemana, atau dalam rangka misi apa dia mengarungi lautan tersebut. Ini adalah satu gambaran betapa banyaknya keluarga-keluarga muslim, karena ikhwannya muslim dan akhwatnya muslimah yang ketika menikah itu nggak tahu untuk apa menikah, dalam rangka apa menikah. Dia menikah hanya karena sudah cukup usia, dia menikah hanya karena ada yang bersedia dinikahi. Nah, ketika menikah apa yang dilakukan? Ya seperti air yang mengalir. Keluarga-keluarga seperti ini alih-alih menjadi solusi, justru kebanyakan mereka menjadi problem bagi umat ini. Karena dari keluarga yang bermasalah sejak awal, visi keluarganya ini biasanya akan lahir anak-anak yang tidak tahu kira-kira dia itu dibentuk dalam dalam visi apa. Ini pentingnya seseorang itu sebelum membangun apapun, entah bangunan atau entah misi perjalanan, itu harus punya visi. Sebagaimana kita ketika hendak melakukan perjalanan itu pasti tujuannya kemana. Ketika tujuannya kemana kita sudah tahu, kita bisa memperkirakan berapa lama. Ketika berapa lamanya sudah kita tahu, apa yang perlu dipersiapkan. Ini sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Jadi ini ada ragam orang tua ketika dia sudah berumah tangga ya. Ada orang tua yang tidak siap mempunyai anak soleh. Ada. Dia tidak siap mempunyai anak soleh. Dalam artian dia tidak siap dikritik. Kenapa ibu nggak pakai kerudung? Kenapa ayah masih merokok? Kenapa ayah nggak sholat di masjid? Karena dia belum siap. Maka dia terbebani dengan yang ternyata anaknya itu tumbuh menjadi anak yang berbeda dengan yang ada di pikirannya. Namun ada orang yang berharap anaknya menjadi anak soleh tapi tidak memfasilitasi jalannya, sehingga anaknya pun tidak soleh. Dia mau anaknya soleh, dia mau anaknya soleha, akan tetapi jalan yang ditempuh itu bukan yang menuju ke sana. Dia tidak memfasilitasi untuk anaknya menjadi soleh. Maka dengan sendirinya ya dia seperti orang yang berharap untung tapi tidak memiliki modal. Namun ada juga orang yang berharap punya anak soleh tapi belum memenuhi syarat. Dia ingin anaknya menjadi anak yang soleh tapi dia tidak memiliki syaratnya atau tidak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Dia tidak belajar, dia tidak mencari lingkungan yang baik, dia tidak menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang baik. Walhasil itu hanyalah angan-angan, dan dia tidak punya keinginan kuat untuk
mewujudkannya. Nah, namun ada orang tua yang berharap punya anak soleh, kemudian dia berusaha mewujudkannya dan memfasilitasi kehadirannya. Ketika kita bicara tentang visi keluarga, ada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan satu pesan kepada kita bahwa seharusnya kesadaran untuk membuat visi keluarga itu ada sejak sebelum mereka menjadi orang yang disebut suami atau istri, ayah atau ibu. Karena ternyata persiapan untuk menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang qurratu a'yun, itu landasan ilmu itu harus dapat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membahas tentang materi-materi parenting yang sebenarnya ini adalah puzzle-puzzle yang kalau kita kumpulkan ini menjadi konsep yang utuh tentang bagaimana seharusnya keluarga itu dilalui. Nah, dari semua permasalahan yang ada dalam keluarga, ternyata semuanya bermuara kepada surat An-Nisa ayat 34 yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kesadaran bahwa seorang laki-laki itu adalah imam, dia adalah pemimpin, dia adalah nahkoda, dia harus memiliki sifat qawamah. Ketika sifat qawamah itu tidak hadir, ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia menjadi imam, ketika dia menjadi nahkoda, inilah awal mula dari bencana tersebut. Begitu banyak problem yang akan hadir dan muncul ketika qawamah ini belum menjadi sesuatu yang melekat pada karakter seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu harus punya sifat qawamah, sebagaimana perempuan itu harus punya sifat solihah. Punya sifat solihah. Ini akan kita kupas dalam pertemuan kali ini sebagai bentuk dasar bahwa stabilitas rumah tangga, stabilitas keluarga seorang muslim akan selalu bertumpu pada dua kata ini, kata qawamah dan kata solehah. Nah, kalau qawamah dan solehah ini kemudian bisa dipadukan, kemudian terjadi sinergi dan sinkronisasi, maka proyek atau visi berikutnya untuk melahirkan anak yang qurratu a'yun ini akan lebih mudah diwujudkan. Nah, kemudian yang menjadi ending dari visi keluarga muslim adalah bagaimana kebahagiaan di dunia ini bisa dikonversi menjadi kebahagiaan akhirat. Baik, kita belajar dulu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang inilah yang seharusnya ada di benak keluarga muslim, baik sang imam yang qawam ataupun naibnya yang solehah. Yang pertama adalah kita ambil inspirasinya dari surat At-Tahrim ayat 6 yang intinya adalah visi penyelamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam satu ayat ini ada dua tema besar, tema parenting dan penggambaran tentang kengerian
neraka. Kalau dalam satu tema ini, dalam satu ayat ini ada dua tema, ini pasti para ulama ini mencari munasabahnya apa? Apa munasabah antara tema satu dengan tema kedua? Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Ini tema yang pertama. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah bebatuan dan manusia, yang di dalamnya ada malaikat yang kejam lagi bengis, yang tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ternyata bahan bakar neraka yang dari manusia itu banyak sekali disumbang oleh keluarga-keluarga yang gagal dalam misi penyelamatan. Kegagalannya dalam apa? Ketika ayat ini ternyata menjadi bagian dari surat At-Tahrim, para ulama pun kemudian mencari munasabah. Apa munasabahnya sampai ayat ini ditaruh di dalam surat At-Tahrim? Ternyata surat At-Tahrim itu surat yang sangat kental sekali pembahasan tentang parentingnya, bahwa masalah halal dan haram itu adalah faktor pertama yang paling banyak memasukkan anggota keluarga ini masuk neraka dan menjadi bahan bakarnya. Nah, tema besar dalam surat At-Tahrim adalah yang pertama, nggak tanggung-tanggung, yang dipotret itu langsung keluarganya Nabi. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya demi mencari keriduan istri-istrimu? Menurut riwayat, asbab nuzul dari surat At-Tahrim ini adalah Rasulullah SAW yang sewaktu di rumah salah satu istrinya itu disuguhi madu. Kemudian ketika ke istri yang lain, yang istri ini cemburu, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, Anda agak bau. Saya baru saja minum madu. Barangkali madunya lebahnya habis meminum sari dari buah maghofir, buah yang rasanya kurang sedap. Rasulullah tahu isyarat ini adalah bentuk kecemburuan. Nah, setelah itu Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya nggak akan minum madu lagi. Nah, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah demi menyenangkan istrimu engkau harus mengharamkan apa yang Allah telah halalkan? Nah, ketika ini kita tarik menjadi satu konsep parenting, adanya di surat Tahrim, kejadiannya adalah sewaktu seorang suami ingin menyenangkan istrinya atau istri menginginkan suami menghibur dirinya, tapi suaminya ketika terjerumus dalam perkara yang dilarang oleh Allah, inilah yang menjadi problemnya. Ada istri-istri yang justru menjadi sebab melencengnya suami, atau inisiatif melenceng itu dari suami karena ingin menyenangkan istrinya. Parahnya adalah yang di otak-atik itu adalah sesuatu yang sudah pakem, halal dan haram. Halal dan haram. Ini ketika kita tarik sekarang lebih dalam kehidupan kita, ya gambarannya seperti para pelaku korupsi. Inisiatif yang dilakukan oleh kepala keluarga itu diantara niatnya demi menyenangkan anak dan istri. Ketika istrinya merestui, tidak memberikan masukan, malah menikmati hasil, nah ini berarti sudah komplit, sudah ini hilang kewamanya, ini hilang solehahnya. Tidak ada yang menghentikan, sehingga apa yang terjadi?
yang terjadi adalah pada akhirnya rumah tangga tersebut cepat atau lambat akan rusak karena telah berani memasukkan unsur perusak ke dalam kehidupan mereka. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jaga diri kalian dan keluarga kalian, ini ayat pertama yang menjadi visi ya, bahwa ketika Allah memisahkan ku anfusakum wa ahlikum, ini sebenarnya menjadi program. Ada program kepala keluarga itu mensolehkan dirinya, baru mensolehkan keluarganya. Allah mengisyaratkan selamatkan diri kalian dulu, wahai para ayah, wahai para suami, wahai para laki-laki, baru kalian bisa menyelamatkan keluarga kalian. Jadi proyeknya itu adalah proyek mensolehkan diri sendiri sebelum mensolehkan keluarga. Itulah mengapa juga laki-laki itu sebelum menikah itu harus membekali diri dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa yang dibutuhkan ketika menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan semuanya diserahkan kepada lembaga, jangan semua diserahkan kepada apa? Kepada ustadz anaknya, guru anaknya. Kemudian dia merasa sudah menjadi ayah yang baik hanya dengan membayarkan SPP-nya, ngirimi uang. Itu masih hanya apa? Kebutuhan yang sifatnya finansial, padahal tanggung jawab mendidik anak itu tidak pernah berpindah dari pundak orang tua. Kalaupun di pesantren, kalaupun di sekolah, itu tetap tidak memindahkan tanggung jawab tersebut. Tidak memindahkan. Nah, namun beruntunglah orang tua yang visinya itu nggak ada, kemudian ketemu yang seperti ini. Anaknya ditaruh di pesantren, alhamdulillah anaknya jadi anak yang soleh. Tambah lagi kalau beasiswanya full misalkan, orang tua cuci tangan dan lepas tangan, nggak punya saham sama sekali dalam kesolehan anaknya. Wah, luar biasa, ini anugerah yang luar biasa. Nggak modal apa-apa, dapatnya jackpot, dapatnya luar biasa. Tapi kalau orang tua yang mengerti, nggak ridho. Saya ingin punya saham dalam kesolehan anak-anak saya. Saya harus punya andil. Saya harus punya apa? Punya usaha. Ya minimal mendoakan, minimal menanyakan kabar, minimal kebutuhan makannya, minimal dan lain sebagainya. Selalu ada keinginan untuk ikut dalam proyek kesolehan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tanggung jawab mensolehkan anak dan istri itu ada pada kepala keluarga, kepada ayah ketika belum berkeluarga, kepada suami ketika sudah berkeluarga. Sehingga makna dari ya ayyuhalladzina amanu di surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah wahai ya ayyuhal aba wa ya ayyuhal azwaj, wahai para ayah, wahai para suami, selamatkan diri kalian, ilmui diri kalian supaya kalian bisa menyelamatkan keluarga kalian, supaya kalian bisa mendidik keluarga kalian. Jadi bunyinya seperti itu, bunyinya seperti itu. Waquduhan nas wal hijarah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya dari api dan dari bebatuan dan manusia. Ini langsung ancaman sebenarnya. Kalau kalian tidak bisa menyelamatkan diri, maka kalian pun gak akan bisa menyelamatkan keluarga kalian. Kalau kalian gak punya ilmu, gimana kalian bisa mengilmui kalian, mengilmui keluarganya? Kalau keluarga itu sudah terbentuk dengan model yang ini tidak ada ilmu, ini tidak ada ilmu, maka yakin sudah dalam perjalanannya yang masuk dalam rumah itu
harta itu nggak ada sensor, mau halal mau haram sikat semuanya. Anaknya mau mendengarkan apa saja, dari mulai yang rock, yang dangdut, yang kidung dan sebagainya, semua nggak ada sama sekali problem. Mau nonton ini anaknya sama sekali nggak ada problem. Bermasalah dengan anak tetangganya semua, karena memang nggak ada remnya sama sekali. Yang membuat saya nggak rela anak-anak saya mendengarkan lagu-lagu ini dari tetangganya, maka dia bingung, saya harus pindah lingkungan ini. Saya nggak rela anak-anak saya sekolah di tempat yang nggak ngajarkan agama dengan kuat, maka dalam benaknya saya harus cari sekolah yang baik untuk anak-anak saya. Jadi adanya visi sejak awal keluarga itu terbentuk, itu akan mempengaruhi bagaimana cara menjalani itu semua. Sensitivitasnya terhadap sesuatu yang di kemudian hari bakal merusak tujuan dan visi berkeluarga itu sudah langsung ditata. Wah, ini lingkungan nggak bener nih. Wah, ini sekolahnya kayaknya ini saya harus pindah ini. Wah, ini terlalu jauh dari masjid ini, saya harus mendekat dan lain sebagainya. Itu semua akan mempengaruhi. Nah, kemudian penyebutan neraka yang membersamai penyebutan tema parenting di sini itu juga harus dimaknai bahwa seorang suami itu harus menyamakan persepsi dengan istrinya, termasuk nanti anak-anaknya ketika sudah mulai bisa diajak dialog bahwa kita harus sama-sama menghindarkan diri dari api neraka. Ini harus terus didengungkan. Ketika anak-anaknya misalkan sudah mulai dewasa, nggak sholat, kamu mau jadi bahan bakar api neraka. Ketika istrinya barangkali hendak mulai nusus, agak mulai naik, agak mulai ini, ingat neraka. Jadi keluarga yang stabil dalam koridor Allah dan Rasulnya itu adalah yang selalu diingatkan tentang bahwa ujung dari biduk rumah tangga itu kalau nggak di surga ya di neraka. Maka di antara nasihat-nasihat tersebut itu jangan melulu semuanya yang bersifat normatif. Jangan melulu semuanya bersifat norma-norma sosial. Sebutkan ini qala Allah wa qala Rasul. Istri yang keluar rumah tanpa izin dari suami itu dilaknat Allah. Harus libatkan Allah, libatkan Rasulullah untuk mendidik anak dan istri. Ketika misalkan kamu dipanggil Umi itu nggak jawab, malah bilang Umi dan lain sebagainya, kamu dimurkai Allah, nak, minta maaf sama uminya segera. Kan sudah pernah belajar ya, wala taqul lahuma uffin. Cepat minta maaf. Jadi jangan melulu nasihat-nasihat itu berupa sesuatu yang normatif. Itu anak nggak baik, itu nggak baik, itu segera minta maaf sama uminya. Ada kalanya seperti itu, ada kalanya langsung disebutkan tentang apa yang menjadi akhir dari kesolehan atau akhir dari keburukan tersebut. Jadi visi yang pertama yang harus dibangun adalah bahwa keluarga itu harus punya visi yang sama, menyelamatkan seluruhnya dari sengatan api neraka. Kemudian ayat yang kedua yang mewakili dari visi ini adalah surat Al-Furqan ayat 74 yang temanya itu adalah pendidikan keluarga. Kalau tadi penyelamatan itu menjadi dasarnya, sekarang itu bagaimana supaya misi penyelamatan itu berhasil dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengutip di antara doa para ibadur rahman ini adalah yaquluna rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak keturunan kami yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Masih sama dengan At-Tahrim ayat 6 tadi. Dalam satu ayat ini Allah memasukkan dua tema. Tema pertama tema tentang keluarga, tema yang kedua itu tema tentang kepemimpinan. Coba perhatikan, anugerahkanlah kepada kami istri-istri atau pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang qurrata a'yun, yang menyejukkan mata, menyejukkan hati. Tiba-tiba jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin dari masyarakat terbaik. Kalau ini adalah orang-orang bertakwa yang layak menjadi pemimpin orang bertakwa, itu berarti yang paling bertakwa. Betapa idealnya Al-Quran mengisyaratkan keluarga itu harus punya mimpi. Mimpi keluarga itu terlalu sepele kalau cuman egois, yang penting keluarga saya selamat, yang penting keluarga saya nggak ada yang masuk neraka. Itu egois. Egois. Kenapa disebut egois? Karena boleh jadi seseorang yang merasa cukup dengan kesolehan pribadi, tidak segera menularkannya menjadi kesolehan sosial. Ketika ditimbang, ternyata kesolehan pribadi ini terlampau kecil nilainya, lantaran kesolehan pribadi itu akan berhenti catatannya dengan meninggalnya orang tersebut. Tapi kesolehan sosial itu akan terus berlanjut ketika kemanfaatan itu masih ada dan eksis di muka bumi ini. Nah, jadi kalau mau kita gambarkan itu seperti ini. Nabi SAW itu mencerminkan orang yang punya kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kesolehan pribadi beliau itu kapan? Kesolehan pribadi beliau itu ya bahkan ketika belum diangkat menjadi nabi. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah disebut Al-Amin, paling jujur, paling amanah, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, nasabnya baik, kontribusi sosialnya nyata, nggak ada komplain, semuanya berjalan indah. Tapi begitu beliau mengkonversi soleh li nafsi ini menjadi musrihun li ghairihi, menyebarkan kesolehan kepada orang lain, berubahlah yang semula Al-Amin, paling jujur, tiba-tiba berubah menjadi dukun, tukang sihir, orang gila, penyair, dan lain sebagainya. Mulut yang sama yang memuji itu adalah mulut yang juga mencaci. Ini adalah konsekuensi ketika seseorang itu berusaha menularkan kesolehannya kepada yang lain. Yang berarti adalah akan selalu ada tantangan ketika kita berusaha mensolehkan orang lain, termasuk keluarga, termasuk juga kepada anak keturunan. Tapi kalau itu berhasil, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa, dan itulah yang kemudian harus menjadi visi. Saya harus mensolehkan anak dan istri saya supaya mereka masuk dalam koridor qurrata a'yun, sehingga keluarga saya dimudahkan untuk berkontribusi sosial dengan menyetorkan mujahidin untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu tegak
di pundak 3 orang, ulama, mujahidin, dan muhsinin. 1, kontribusi dengan ilmunya. 2, kontribusi dengan tenaganya, pikirannya. Yang ketiga, kontribusi dengan hartanya. Nah, dari 3 ini anak kita itu masuk dalam kriteria yang mana? Yang dipersembahkan kepada umat untuk menjayakan negeri ini. Akan jauh dari cita-cita ini kalau sejak dari awal proyek Qurratu A'yun ini tidak dicanangkan. Dicanangkan. Nah, jadi saya sangat merasa contoh yang paling luar biasa dari surat Al-Furqan ayat 74 ini adalah bagaimana kelahiran dari seorang tokoh pahlawan Islam yang ternyata ketokohannya itu merupakan rekayasa, merupakan hasil dari satu program yang disengaja. Makanya di antara kesimpulan kita nanti adalah bahwa kesolehan anak keturunan kita, termasuk kesolehan kita, itu by design, kesengajaan, bukan kebetulan. Harus ada kesengajaan kita, tidak semata-mata merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, tapi kita yang memprogramkannya. Nah, adalah Najmuddin Al-Ayyub. Ini seorang bangsawan di Mesir kala itu yang yang usianya sudah cukup menikah tapi belum kunjung menikah. Nah, sehingga saudaranya itu kerap menanyakan, kapan kamu menikah? Kapan kamu menikah? Ditawari anaknya sultan, nolak. Ditawari anaknya perdana menteri, nolak. Ini wanita high class pada masanya itu ditawarkan, ditolak. Alasannya menggemaskan, saya nggak cocok untuk mereka. Nah, sampai saudaranya ini gemes. Yang kamu cari itu wanita seperti apa sih? Nah, Najmuddin kemudian mengatakan, saya ingin menikahi seorang wanita yang akan saya gandeng tangannya menuju surga, dan dia akan melahirkan untuk saya anak laki-laki yang akan membebaskan Al-Quds. Saudaranya geleng-geleng, di mana dia dapatkan wanita yang kayak gini ini? Ya terserah Allah. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan orang yang berbuat baik. Jadi Najmuddin itu kekeh dengan, ini harapan saya hanya bisa ikhtiar, dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Wah, ini spek yang sangat susah sekali sebenarnya. Suatu hari Najmuddin ini menemui seorang syekh, seorang guru, yang dalam pembicaraan seriusnya tiba-tiba ada seorang wanita yang meminta izin untuk berbicara 4 mata dengan syekh tersebut. Akhirnya syekh tersebut agak menjauh untuk berbicara dengan wanita tersebut, dan Najmuddin masih bisa mendengar percakapan keduanya. Nampaknya dari pembicaraan tersebut sang syekh itu mengeluh lagi, kenapa lagi kamu tolak yang itu? Apa kekurangannya? Wahai syekh, dia pemuda yang baik, tidak ada kekurangan apapun, hanya saja saya tidak cocok dengan dia. Oh, berarti si gadis ini juga berkali-kali dijodohkan, selalu jawabannya, saya nggak cocok dengan dia, saya nggak cocok dengan dia. Terus maumu yang seperti apa? Saya menginginkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang akan menggandeng tangan saya menuju surga, dan saya akan melahirkan untuknya seorang anak laki-laki yang akan membebaskan Al-Quds. Seketika itu Najmuddin Ayyub yang tidak jauh
dari tempat itu terperajat kaget dengan jawaban si wanita tersebut yang persis sama dengan obsesi dirinya selama ini. Maka dia pun kemudian mengatakan, ya Syekh, nikahkan saya dengan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita biasa, bukan wanita ningrat. Tapi Najmuddin Ayyub tetap bersikukuh untuk hanya mau menikah dengan wanita tersebut. Singkat kata, menikahlah dua insan ini, dan dari pernikahan ini lahirlah pahlawan Islam yang diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Bahwa ternyata proyek kesolehan anak itu sudah ada di benak seorang laki-laki bahkan saat ia belum berstatus suami atau ayah. Obsesi untuk lahirnya generasi yang qurratu a'yun ini itu sudah ada di benak seorang wanita bahkan ketika statusnya itu masih masih gadis, belum punya suami, belum melahirkan anak. Ketika menikah, maka sinkronisasi itu terjadi dengan sangat cepat. Karena kompabilitasnya itu sangat tinggi, maka konsentrasinya itu bukan lagi suami ngurusi istri atau istri harus komplain dengan suami. Kenapa? Sehingga dua-duanya konsentrasinya pada anak. Dan inilah yang kemudian melahirkan anak-anak dengan tingkat kesolehan yang akselerasinya itu sangat tinggi, sangat tinggi. Namun saya beberapa kali menyampaikan materi ini, itu ada sudut pandang yang dalam tanda kutip itu agak membuat beberapa pasangan ini, aduh salah suami saya. yang suaminya, aduh salah istri saya kayak gini dan lain sebagainya. Nggak bisa disalahkan, tapi juga tidak seperti itu. Dalam surat At-Tahrim juga, nah Tahrim ini menarik untuk kita bedah dari awal sampai akhir. Itu sebenarnya ingin menampilkan sosok-sosok keluarga dan berbagai macam lika-likunya serta ujiannya. Endingnya sama, kalau bisa dilalui akan ya happy ending. Sosok keluarga yang ada dalam surat At-Tahrim itu ada 4 keluarga. Keluarganya Rasulullah dan para istri-istrinya, kemudian keluarganya Nabi Lut dan Nabi Nabi Lut dan Nabi Nuh, kemudian keluarganya Maryam. Namun Maryam ini keluarganya Fir'aun, kemudian Maryam ini disebut keluarga walaupun minus, tapi punya anak, nggak ada suami, nggak ada bapak. Nah, ada keluarga yang memang ya harmonis. Ujiannya itu tidak seperti keluarga-keluarga yang sejak dari awal itu tidak mempersiapkan dengan ilmu. Tapi kalau sejak dari awal itu mempersiapkan dengan ilmu, itu kira-kira ya panutannya keluarga Nabi. Apakah kalau dua-duanya ini sudah punya ilmu, punya visi sejak dari awal, itu nggak ada gesekan, nggak ada problem? Siapa bilang? Surat At-Tahrim ini menjadi buktinya bahwa keluarga Nabi itu harmonis, itu bukan tanpa masalah. Keluarga yang harmonis itu setiap masalah bisa diselesaikan, bukan yang tanpa masalah. Nggak ada keluarga yang tanpa masalah. Tapi ketika melewati masalah tanpa retak, tanpa bubar, nah inilah yang diharapkan. Jangan sampai permasalahan kecil menjadi permasalahan besar hanya karena disikapi dengan tidak pakai ilmu, atau masalah tidak dijadikan masalah hanya karena tidak tahu ilmunya. Yang harusnya dipermasalahkan tidak dipermasalahkan, yang harusnya tidak menjadi masalah malah dibesar-besarkan. Ini keluarga Nabi, keluarga yang pertama. Kemudian keluarga yang kedua,
yang mempunyai nilai plus itu dari istri, bukan dari suami. Itu diwakili oleh keluarganya Fir'aun, Asiyah. Keluarganya Fir'aun dan Asiyah. Yang justru sang istri ini meninggal karena kezaliman suaminya. Jadi istrinya itu solehah, suaminya yang durjana. Kalau ini nabi, ini istri-istri nabi, ini soleh, ini solehah. Yang ini solehah istrinya, yang bejat suaminya. Nanti dibalik, ini keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh. Keluarga Nabi Lut ini kepala keluarganya yang suaminya soleh, yang istrinya yang gak solehah. Yang berikutnya nanti keluarganya Maryam. Ini menampilkan barangkali wanita itu ada yang diuji dengan suaminya. Tapi ada kalanya dia diuji ini juga mewakili kondisi hari ini. Di kemudian hari ini kita semakin menapaki zaman ketika populasi wanita itu semakin membanyak, kemudian populasi laki-laki itu semakin sedikit dengan banyaknya perang atau indeks kelahiran yang semakin menurun lagi-lagi. Nanti akan ada banyak fitnah perempuan ini nggak dapat jodoh. Kesimpulannya ternyata punya suami sampai model Fir'aun sekalipun, itu tetap pintu surga yang paling mudah. Soalnya kalau perempuan nggak punya suami, itu untuk meraih surga itu harus berjuang seperti Maryam, bersaing dengan laki-laki yang harus menyembah Allah lewat ibadah-ibadah seperti ibadah sholat, baca Quran, sodakoh dan lain sebagainya. Ya Maryam uknuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Jadi Maryam itu untuk mendapatkan surga Allah itu harus dengan sholatnya, harus dengan munajatnya. Ini seperti masuk surga lewat pintunya suami, lewat laki-laki. Tapi kalau sudah punya suami, seperti Fir'aun sekalipun, bejat sekalipun, tetap pintu surga itu paling dekat, paling mudah lewat situ. Nabi SAW bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Manakala ada seorang wanita yang sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktunya, puasa pada bulannya yaitu Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan padanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Subhanallah ya, laki-laki itu untuk masuk surga itu ada lewat pintu jihad, lewat pintu puasa, dan lewat pintu sodakoh dan lain sebagainya. Itu semua itu modalnya besar. Nah, wanita ini hanya dikasih 4 syarat, 2 milik Allah, 2 milik suami. Milik Allah ini dari begitu banyaknya syariat itu dikompres cukup 2, jaga sholat fardunya yang 5 waktu, puasa Ramadannya yang setahun sekali. Itu pun kortingannya masih banyak, diskonnya masih banyak. Tinggal 2 itu, insya Allah ini beres. Tinggal 2 ini, menjaga kemaluan, insya Allah beres juga yang ini. Tinggal 1, taat suami. Inilah tantangan terberatnya. Ketika ada yang ditaati, ya ketika itu ada pintu surganya. Ketika tidak ada yang ditaati, maka surga itu harus diraih oleh wanita yang belum bersuami atau tidak memiliki suami, itu lewat pintu yang sangat berat karena harus bersaing dengan banyak laki-laki. Nah, ini
apa? Ini potret keluarga dalam surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ada yang ideal, ini harapannya semua keluarga. Tapi realitanya ada istri yang diuji dengan suaminya, ada suami yang diuji dengan istrinya. Maka komplitlah. Termasuk ada seorang wanita yang diuji dengan dia tidak memiliki jodoh misalkan. Nah, tidak memiliki jodoh masih terlalu ringan. Tapi lihatlah Maryam, tidak memiliki jodoh, lahir memiliki anak tanpa suami. Gimana kira-kira omongan masyarakat ketika melihat fenomena semacam itu? Tentu lebih berat lagi. Nah, kita kembali ke surat Al-Furqan ayat 74 tadi. Bahwa kalau memang sejak dari awal keluarga itu sudah dikonsep, sudah punya visi, harapannya ya jadinya ya seperti keluarga Nabi yang suaminya soleh, istrinya solehah. Nah, ini pesan penting nih bagi yang belum menikah. Apa nasihat untuk mereka yang belum menikah? Ya, solehkan diri sendiri. Jangan berharap yang muluk-muluk. Nah, kira-kira jodoh saya itu seperti apa? Ambil cermin, lihat sendiri. Jodoh saya kira-kira ya kayak saya lah. Ngarepnya yang hafizah, tinggi, putih, cantik, kaya raya, nasabnya baik, nasibnya mujur, masya Allah. Antum harus bersaing dengan semiliar orang, karena yang seperti itu satu dari 1 miliar barangkali. Kalaupun antum nemu, belum tentu dia mau. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah katakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Yang menjadi kata kunci adalah thayyib. Mana thayyib? Masya Allah, antum tinggal cari thayyibah aja. Jadi misi bagi para bujang itu yang paling dekat itu adalah solehkan diri kalian. Karena di belahan bumi yang masih majhul itu nggak tahu, itu ada seorang wanita yang mensolehkan dirinya karena nunggu dilamar antum. Dia menahan diri untuk nggak pergi ke mall. Dia memperbanyak datang ke majelis-majelis ilmu, ke majelis taklim, berharap suaminya itu juga rajin ke majelis taklim, nggak suka ngeluyur ke mall. Dia juga nggak mau dapat jodoh itu di pasar malam. Dia juga nggak mau dapat jodoh itu lewat IG, Instagram atau lewat Facebook. Maka dia menjaga nggak menampilkan dirinya di tempat-tempat umum seperti itu, karena dia berharap suaminya seperti itu. Nah, calon suaminya itu juga harus seperti itu. Jangan petentang-petenteng nampakkan tampangnya itu supaya di-like banyak oleh wanita sejagat itu. Kalau nemunya di situ, yakin seleranya nggak jauh beda. Ada akhwat-akhwat yang berburu jodoh itu lewat Facebook, lewat Instagram. Yang ini nampang supaya dapat jodoh. Kembalikan bagaimana Najmuddin Al-Ayyub itu mencari istri. Transaksinya itu hanya kepada Allah. Ya Allah, saya ingin yang seperti ini, yang saya lakukan itu sekarang seperti ini. Dia konsentrasi mensolehkan dirinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang dia tidak ingin calonnya itu melakukan hal itu. Ternyata innallaha la yudhi'u amal muhsinin. Allah itu nggak akan menyia-nyiakan usahanya orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Nah,
Kalau qurratu a'yun itu sudah lahir dari rumah tersebut, lihat apa dampaknya, efeknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dalam darahnya Salahuddin itu sudah mengalir darah pejuang. Visi dia hidup untuk membebaskan Al-Quds itu ternyata bukan bukan sesuatu yang baru, ternyata warisan dari orang tuanya. Orang tuanya mewariskan harapan untuk membebaskan Al-Quds itu lewat darahnya. Sehingga obsesi terbesar Salahuddin Al-Ayyubi itu benar-benar membebaskan Al-Quds. Jadi akan sangat dimudahkan dzurriyatina, anak keturunan kita itu untuk soleh kalau orang tuanya memang merencanakan itu. Kalau orang tuanya, ayah dan ibunya memang merencanakan anaknya itu menjadi anak yang soleh, sang anak ini akan meniti jalan yang memang benar-benar sudah disetting oleh orang tuanya. Ini yang kita maksud tadi, bahwa kesolehan anak itu adalah rekayasa. Rekayasa itu maksudnya apa? Maksudnya adalah program, kesengajaan. Tidak semata-mata Allah menganugerahkan yang kayak gini nggak bisa ditiru, yang ini nggak bisa ditiru. Tapi kalau ada orang tua yang benar-benar punya program kesolehan, kemudian memprogramkan dengan sungguh-sungguh bersama dengan pasangannya, insya Allah ini akan dimudahkan. Kita sudah melihat semua ya, entah dalam kehidupan kita di lingkungan atau barangkali di TV, barangkali di antara sekelumit contohnya saja, misalkan di bulan Ramadan itu ada ada acara di salah satu televisi, Hafiz Quran misalkan. Kok bisa anak itu 5 tahun itu sudah hafal Quran, 5 tahun itu sudah fasih membaca ini dan lain sebagainya? Nggak usah kaget, itu sudah bisa ditebak. Orang tuanya sejak dari awal itu sudah punya program kesolehan. Orang tuanya itu sudah punya visi sejak dari awal. Sehingga prosesnya itu bukan ketika anak lahir, sebelum lahir proses itu sudah berjalan. Ketika jadi masih jadi nutfah, dia sudah membawa ambisi dan obsesi orang tuanya. Ketika dibuahi menjadi janin, itu kemudian terstimulus dengan apa yang menjadi kebiasaan ibunya. Ibunya rajin baca Al-Quran, menjaga telinganya, menjaga pandangan matanya, maka sang anak pun terbiasa dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Ketika lahir, lingkungannya sudah disiapkan. Subhanallah, ada orang yang soleh tuh usianya 40 tahun, ada yang 30 tahun. Ya kayak kita ini agak telat, tapi masih alhamdulillah lah, walaupun telat. Tapi ada anak-anak yang soleh itu sejak dari lahir. Dia pasti akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan dari dari orang tua yang soleh. Adapun kita harus menghentikan, meriset. Kalau memang orang tua kita katakanlah bukan orang yang soleh, ibu kita bukanlah orang tua yang solehah, maka kita putus. Mulai saat ini, untuk cucu-cucu mereka harus menjadi orang-orang soleh. Dengan apa? Dengan merekayasa, dengan membuat program. Wa ja'alna lil muttaqina imama, yang berarti konsep mendidik anak pun itu nggak bisa sesederhana itu. Konsepnya apa? Menjadi pemimpin, kontribusi peradaban. Tidak hanya sekedar pegawai PNS, hanya sekedar menjadi pejabat dan lain, itu terlalu sepele. Al-Quran mengisyaratkan lil muttaqina imama. Kalau ada satu negeri yang isinya adalah orang-orang yang bertakwa semuanya, yang memimpin itu adalah anak keturunan kita. Berarti nanti kalau ini kita breakdown menjadi satu kajian, bagaimana